Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sholawat yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Coba nih, bagaimana kabarnya solihah? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah sehat semua ya? Masih kuat puasanya hari ini? Ya, hari ini kita memasuki di hari ke berapa coba? 25. Betul, kurang bentar lagi nih, kurang 5 hari lagi kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dikuatkan oleh Allah dalam kita menjaga ibadah kita dari wajib sampai dengan sunnah dan mengamalkannya setiap hari. Oke, bertemu lagi dengan Bunda Alfi. Di hari ini Bunda akan menyampaikan sedikit terkait menjaga hati dan juga lisan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hujurat ayat ke-12, "Hai orang-orang beriman, hindarilah prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari keburukan orang lain, serta janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah kalian yang ingin memakan daging saudara kalian yang telah mati? Tentulah tidak, bukan. Maka kalian akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, dan karena Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Dalam Quran tersebut, solihah dijelaskan bahwa prasangka buruk itu adalah sebagian prasangka adalah dosa. Jadi apa yang kita pikirkan terhadap orang lain, penilaian kita terhadap orang lain, maka kita jangan buru-buru untuk menilai sesuatu atau seseorang. Dan Rasulullah juga bersabda bahwa siapa yang menjamin keamanan yang ada pada kedua rahangnya dan yang ada pada kedua kakinya, aku menjamin surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi bahwa gosip, terus iri, dengki, prasangka buruk itu adalah perilaku yang harus kita hindari. Jadi kita tidak boleh suudzon terhadap sesuatu, terhadap orang lain atas perilaku mereka mungkin ataupun perkataan mereka kepada kita. Jadi di bulan Ramadan kali ini, marilah kita gunakan lisan kita untuk senantiasa apa? Kita bisa berzikir, kita bisa tadarus Al-Quran, terutama di minggu ketiga ini. Nah, kita harus rajin ibadahnya, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Nggak kerasa ya, kita telah menjalani 25 hari puasa di bulan Ramadan ini. Nah, di sini Bunda akan ada beberapa hal yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga hati kita agar hati kita senantiasa bersih, hati kita senantiasa husnudzon sama Allah atas segala limpahan rahmatnya, atas segala ridhonya. Kita bisa diberikan senantiasa kesehatan. Kita mungkin ada beberapa cobaan, mungkin capek, lelah, lapar, yang namanya puasa. Jadi kita harus sabar, kita harus ikhlas. Kalau ibadah kita nggak ikhlas, maka pahala yang kita dapatkan juga mungkin berkurang, sia-sia. Jadi apa yang kita niati karena Allah, apa yang kita lakukan itu hanya mengharap ridha Allah semata. Niat kita harus baik, solihah. Jadi untuk menjaga hati kita, maka kita harus senantiasa mengingat kepada Allah, minta perlindungan dari Allah, minta dijauhkan dari perilaku-perilaku yang tidak
baik, senantiasa berprasangka baik kepada orang lain, kepada sesama, kepada siapapun. Nah, selain itu yang ketiga, kita harus senantiasa apa? Bertutur kata yang baik, mengucapkan sesuatu yang mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan madarat. Alangkah lebih baiknya kita diam jika apa yang kita keluarkan nanti menyakiti hati orang lain tanpa sepengetahuan kita. Mungkin kita anggap biasa nih, aduh kita bercanda, tapi ketika bercanda itu kita tidak kontrol, jadi menyakiti orang lain justru. Nah, itu adalah mendatangkan apa? Madorot atau mendatangkan keburukan. Jadi kita lebih baik hindari seperti itu. Terus menghindari perdebatan yang akan menyakiti orang lain. Jadi alangkah lebih baiknya jika nanti terjadi perdebatan, maka kita harus mundur, kita harus tidak meladeninya, dan justru daripada nanti menimbulkan hal yang tidak diinginkan, dan daripada nanti merugikan, dan daripada nanti menimbulkan emosi, maka kita harus menghindarinya. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmatnya. Jadi kita harus mengingat apa yang Allah telah berikan kepada kita atas segala karunia-Nya, atas segala rizki bagi kita. Kita bisa makan, kita bisa bernafas, kita bisa diberikan hidup hari ini. Alhamdulillah, maka kita harus patut syukuri itu. Dan selain itu, marilah kita jaga lisan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada, dan kepada siapapun. Jadi kita tidak, kalau ketika berbuat kebaikan, kita tidak menunggu aku kenal dia maka aku harus menolongnya, bukan seperti itu konsepnya. Jadi menolong orang lain itu tidak harus kita kenal dia, siapa dia, maka kita harus tolong siapapun yang mungkin membutuhkan bantuan kita, karena sebaik-baik manusia itu adalah menjadi orang yang bermanfaat. Ya, solih-solihah. Oke, dari menjaga hati dan lisan, semoga kita bisa mengambil hikmah dan prinsip-prinsip itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita terhindar dari bahayanya lisan kita ketika kita mengucapkan sesuatu tanpa berpikir, tanpa mengindahkan itu apakah itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau madarat. Nah, maka kita harus wajib menjaga lisan kita dan juga hati kita agar senantiasa kita diberikan Allah keikhlasan, kesabaran. Semoga apa yang Bunda sampaikan kali ini, pada kesempatan kali ini, semoga solih-solihah bisa menerapkannya ya. Cukup mungkin Bunda Alwi yang dapat Bunda Alwi sampaikan. Jika ada salah kata, jika ada kata yang kurang berkenan, Bunda mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Bunda akhiri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.